Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, kesempatan kali ini saya akan memberikan update untuk pergerakan dari Dogecoin, ya. Di mana saat ini Dogecoin tadi malam sempat sentuh 2330, teman-teman ya. Jadi sebelumnya itu kemarin saya bahas Dogecoin masih di kisaran 1600-an ya. 1638 di sini. Jadi ini kemarin saya bahas itu sampai di sekitar 1628-an dalam 1600-an. Nah, di dalam Dogecoin itu sampai di sekitar 50 retracement. Ini saya gunakan time frame hourly teman-teman supaya bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya. Bahwa dalam time frame 1 jam ini terlihat sekali di 50 retracement ini ternyata untuk Dogecoin ini ada konsolidasi, which is ini bagus ya teman-teman. Dan juga sering banget saya sampaikan di video saya tentang satu pergerakan saham yang naik itu biasanya di sekitaran 50 retracement-nya itu dia akan terjadi ya istilahnya pertarungan antara buyer dan seller dan itu juga terjadi di sini. Ini istilahnya terjadi konsolidasi ini bagus. Nah, yang mesti kita lihat adalah di dalam konsolidasi itu harus tidak terjadi breakdown yang berlebihan. Dan ini juga tidak terjadi breakdown berlebihan dan akhirnya naik ya teman-teman. Akhirnya naik. Tertingginya atau sempat sentuh melewati titik maksud saya 1798 2000-an. Nah, ini tadi malam pada saat saya tidur ini sentuh di sekitar 2050. Sekitar 3 jam dari jam 11 malam waktu Balikpapan itu sentuh di 23 sekian, baru kemudian seperti biasa ketika malam hari biasanya kan di luar lebih aktif, sentuh high-nya dan menjelang dini hari adalah konsolidasi. Nah, kita lihat dulu teman-teman untuk jam 8 pagi hari ini. Karena saat ini untuk Dogecoin dia sudah retracement di 2 titik, yaitu di supportnya yang pertama di 2000 teman-teman. Jadi setelah sentuh di 2330 itu area pullback ataupun area testing supportnya adalah yang pertama di 2000 teman-teman. Berikutnya di 1800-an, which is ini candlenya masih jalan ya. Saya cek dulu candlenya, ini kan masih 30 menit lagi ke arah jam 8, jadi kuncinya di situ teman-teman, mesti kita perhatikan ya. Nah, ini adalah time frame yang lebih pendek ya, time frame 1 jam. Coba saya beri time frame yang ini. Coba saya bawa ke time frame yang 1 harian untuk kita bisa melihat lebih jelas ya. Nah, oke, kita lihat di sini untuk kita ngelihat dalam kenaikan kemarin. Dalam kenaikan kemarin itu sampai di berapa? Kalau tadi adalah retracement-nya, ini kita lihat di sini. Kemarin tren saya gunakan ini dan kita akan bawa ke kanan dulu. Kita hapus semua, kita bawa ke kanan dulu. Oke, kita bawa ke dalam time frame 1 jam untuk melihat konsolidasi dia. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa ini nggak bisa kelihatan ya di sini ya. Dalam 4 jam ya, mungkin lebih jelas karena kita bawa dulu ke sini. Ya, karena memang chartnya panjang sekali teman-teman, jadi mesti kita bersihkan dulu. Kita bawa ininya ke kanan dulu, oke. Nah, ini di sini masih terlalu panjang ya teman-teman. Jadi oke, saya geser dulu di sini. Nggak begitu kelihatan ini konsolidasinya. Nggak begitu kelihatan. Oke, saya bawa ke 1 jam lagi aja, ke 2 jam mungkin ya. Mungkin bisa membantu. Nggak begitu kelihatan juga konsolidasinya 1 jam. 1 jam, oke, tetapi saya harus mengecilkan chartnya karena ini jadi terlalu panjang. Intinya saya mau melihat bahwa ada konsolidasi teman-teman di kisaran. Nah, ini jadi nggak jadi agak susah ya.
nyarinya karena chartnya ya biasa. Ini chartnya kecil sekali. Ya perkiraan itulah ya. Nah ini teman-teman ini yang saya bilang tadi bahwa pada saat dia naik itu ada konsolidasi. Bukan di sini teman-teman, ini bukan. Kita hapus dulu. Ini nggak kelihatan saya. Kelihatan. Oke ini teman-teman, ini udah saya gambarkan. Jadi ini adalah gambar yang kemarin ya. Ini adalah gambar yang kemarin. Artinya dalam tren yang saya ambil yaitu dari sini. Ini adalah swing high yang saya ambil dan ini adalah swing low dalam tren turun ini ya. Untuk dos sudah naik. Kekuatan naiknya itu kan resistan pertama ini di 23,6, kemudian di 23,6, kemudian di 38. 23,6 itu di sekitar 1100. Jadi last entry saya adalah masih di area sini semua teman-teman. Last entry saya adalah di area 0 sampai 23. Ini adalah merupakan best time atau istilahnya best price untuk masuk memang di area situ. Memang masih sangat spekulatif seperti itu. Namun demikian ketika dia breakout itu profitnya luar biasa biasanya kalau bisa masuk di area 0 sampai 23. Nah, jadi maksud saya terakhir ada di sekitar 1100-an ya teman-teman. Jadi masih di bawah ini begitu breakout. Breakout ini agak berat pertama karena memang biasalah lagi kalau roket baru naik itu kan masa-masa terberatnya di situ. Juga di sini juga terjadi yang namanya pullback atau retrace di 1140 ya. 1100-an. Ini pokoknya saya tuh masuk pas pullback yang di sini, tapi di sekitar 1100-an. Baru kemudian masuk ke 13.400-an atau 38 retracement ini cukup berat juga karena ada sebelumnya diawali dengan drama konsolidasi dulu, baru kemudian ketika breakout. Nah ini yang saya bilang tadi, yang kemarin di bahasan saya nggak begitu kelihatan bahwa di sekitar 50 retracement ada konsolidasi. 50 retracement ini kalau kita tarik dengan chart yang awal tadi sama, cuman bedanya kalau yang chart awal tadi adalah naik, kita cari turun atau pullback dari kenaikan doge ini untuk mencari supportnya. Kalau yang barusan saya bahas adalah dalam tren turun untuk naik mencari resistannya ya. Jadi kira-kira ketemunya adalah ya kisaran-kisaran di 50 retracement-nya itu terjadi yang namanya konsolidasi. Baik ketika dia naik ada konsolidasi di 50 retracement-nya di sini. Dan ketika dia turun dan rebound itu ada 50 retracement-nya dan kemudian dia memutuskan untuk naik ke atas. Seperti itu ya. Jadi saat ini untuk Dogecoin dia sedang berada di area pullback-nya. Nah ini chart yang pertama. Beda ya. Kalau chart yang pertama ini adalah ketika dia naik. Ini adalah chart naik. Ya. Chart naik, Fibo-nya ada di atas. Kenapa? Karena dalam ini tren yang kita analisa adalah tren naiknya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika dia naik dan kemudian dia ketemu swing high di sini atau titik tertingginya selama tren naik ini, hanya selama tren naik ini, maka kita bisa tahu di mana supportnya. Ini fungsinya adalah ketika kita melihat satu barang yang naik dan mungkin teman-teman mau nambah, maka nambahnya adalah di area-area supportnya. Di berapa Pak? Ada di 23,6, di 2000. Tapi 2000 ini adalah support pertama, jadi cukup riskan ya. Selain itu ada yang lebih rendah di bawahnya adalah di 38,2 retracement itu di sekitar 1800, which is ini sudah 2 jam merupakan support yang cukup terpetakan. Nah dalam pelajaran saya tentang Fibonacci, teman-teman yang harus perhatikan adalah dalam suatu tren kenaikan ya, misalkan ini sudah confirm sebagai swing low jelas dan ini sebagai swing high, maka ketika barang itu mengalami pullback ini apa istilahnya, sudah sampai di swing high terus kemudian turun. Nah seperti ini teman-teman mulai langsung harus tarik Fibo ya, seperti ini. Di pelajaran saya tentang Fibonacci adalah dalam tren naik
ketika dia retracement, pullback, atau koreksi, maka teman-teman perhatikan 3 jenis koreksinya. Ya, yang pertama adalah koreksi dari 0, 23, 38. Jadi koreksi 0 sampai 23 atau sampai 38 itu adalah koreksi ringan. Bila mana dalam tren naik itu suatu barang terkoreksi dan dia koreksinya hanya maksimum sampai 38 retracement dan dia rebound, maka ini adalah suatu koreksi ringan dan tren ini akan lanjut, ya. Kemungkinan besar tren ini akan lanjut, ya. Yang kedua, teman-teman, yang kedua adalah koreksi umumnya suatu barang yang naik itu adalah di 50 retracement. Jadi di sini teman-teman bisa lihat secara umum itu barang itu terkoreksinya ke 50 retracement. Itu secara umum, ya. Jadi ini umumnya orang antri di sini. Yang ketiga adalah satu barang yang terkoreksinya sudah ngelewatin 61,8 retracement. Ini koreksinya udah masuk koreksi ekstrim dan kemungkinan dia bermainnya bisa lebih rendah lagi. Nah, 3 hal penting ini atau 3 jenis koreksi ini kita bisa jadikan patokan untuk melihat pergerakan dari Dogecoin ini ke depan, teman-teman ya. Kita bisa jadikan patokan untuk melihat kekuatan dari Dogecoin ini naik dalam 1-2 jam atau ya kira-kira jam 8 ini waktu Balikpapan. Ini apakah dia tembus di bawah 38 retracement ya? Apakah dia tembus di 38 retracement atau tembus di bawah 1800-an? Ini penting ya, ini penting. Jadi di bawah kenapa? Karena kalau dia tembus atau closing candle-nya adalah di bawah 1800-an, maka terbuka potensi dia untuk sampai ke 1400. Which is itu adalah merupakan 61,8 retracement. Jadi ini merupakan satu kebiasaan pergerakan di Fibonacci, teman-teman ya. Ketika satu barang koreksinya, closing candle-nya adalah di bawah 38 retracement, maka terbuka peluang untuk bisa ke 61,8 ya. Jadi ketika naik koreksi sampai di sini rebound, oke, ini adalah jenis 1 ya. Kemudian ada lagi yang kedua adalah ketika naik dan koreksi sampai 50 rebound, ini umum. Ini sangat umum ya. Yang ketiga adalah ketika dalam closing candle-nya ternyata candle-nya itu Marubozu Black di bawah 38 closing candle daily-nya ya. Seperti itu. Maka terbuka peluang untuk bermain sampai 61,8. Targetnya ke situ dan misalkan nanti dia rebound dari 61,8 ya bisa rebound tapi kekuatan reboundnya biasanya akan ya istilahnya rentang geraknya dari 61,8 sampai 38 retracement. Beda kalau yang koreksinya hanya sampai 38. Jadi reboundnya bisa lewat 23, bisa terbuka peluang ke nolnya dan kemungkinan besar untuk lanjut adalah besar. Jadi itu tadi teman-teman ya 3 jenis koreksi yang akan kita lihat untuk Dogecoin ini ke depannya. Apakah dia akan menggunakan skenario 1? Menggunakan skenario 1 itu ada skenario koreksi ringan baru kemudian dia lanjut naik ya, atau dia akan menggunakan koreksi skenario umum. Skenario umum adalah ketika dia pullback sampai sekitar 50 retracement-nya di 1750 itu umumnya orang antri seperti itu, dan kemudian adalah koreksi yang berlebihan yang lewatin 61,8 retracement atau di bawah saya harus lihat yang atas, yang kanan di bawah 1400 ya. Jadi ini ya yang saya sampaikan ke teman-teman untuk Dogecoin itu perhatikan di 1800 itu adalah merupakan 38 retracement, kemudian 61 kemudian 50 retracement-nya di 1600. Jadi kalau dia terkoreksi sampai 1628 itu pun merupakan masih merupakan koreksi yang umum. Yang ketiga adalah apabila closing candle-nya hari ini tetap tidak kuat di bawah 1800, itu terbuka peluang ke sini teman-teman, ke 1400, tentu saja juga ke 50 retracement ya, seperti itu. Intinya kita lihat dulu dalam 1 jam ke depan dia akan seperti apa, 1800 dan juga closing candle hari ini kan ya berarti hari kemarin ya maksud saya. Hari kemarin closing candle-nya 15 menit lagi atau jam 8 waktu Balikpapan seperti itu. Biasanya memang efeknya di situ, dan untuk saat ini sih per update-nya ini cukup ada perlawanan di atas 38 retracement. Artinya dalam 2 jam saya bikin video ini, candle yang muncul ini adalah dia cukup mampu bertahan di situ.
Entah nanti pas closing candle seperti apa. Nah, teman-teman, ini ya, support-support ini boleh digunakan untuk pullback, untuk re-entry. Tetapi sekali lagi, cryptocurrency adalah volatilitasnya tinggi dan ini juga di-drive dengan pergerakan. Ya teman-teman bisa lihat lah, ini kan lagi trending seperti ini. Silahkan update beritanya di komentar ya. Di sini banyak sekali bahasanya, di leads-nya dari Dogecoin-nya banyak sekali bahasan pokoknya, dan ini kan bukan dari Indonesia aja. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, oh pom-pom ya, enggak. Mana bisa, mana kuat saya untuk pom-pom ya, karena saya hanya membahas pergerakan berdasarkan teknikal seperti itu. Kalau news saya benar-benar nggak tahu. Silahkan update informasi di kolom komentar teman-teman ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan dari Dogecoin saat ini ya teman-teman. Nanti akan saya update untuk pergerakan berikutnya. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.